Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Zulfindra. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang masalah yang sangat serius dan nyata di sekitar lingkungan kita nih teman-teman. Khususnya di kalangan remaja dan anak muda nih, yaitu tentang minuman keras atau miras nih teman-teman. Kalau kita perhatikan sekarang nih, miras tuh sudah bukan lagi hal yang asing bagi kita nih teman-teman. Anak-anak muda yang meminumnya saat nongkrong, saat pesta, bahkan saat mereka sendiri nih teman-teman. Tapi ada yang lebih menyedihkan nih. Minuman keras sering mereka anggap sebagai solusi dari sebuah masalah teman-teman, untuk menghilangkan stres, untuk melupakan luka, bahkan sekedar ikut-ikutan agar mereka tidak dianggap ketinggalan zaman oleh teman-temannya nih. Tapi coba kita pikirkan, apakah benar miras itu solusi? Apakah dengan memabukkan diri, hidup kita akan jadi lebih tenang? Apakah dengan melupakan masalah lewat alkohol semua akan selesai? Nyatanya tidak teman-teman, justru sebaliknya. Sudah banyak sekali kasus kekerasan, kecelakaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang semua diawali dengan satu hal ya teman-teman, yaitu miras. Banyak remaja yang awalnya cuma coba-coba, akhirnya mereka kecanduan. Orang tua pun jadi korban. Ada yang mencuri, ada yang menjual barang di rumah tanpa seizin orang tua, bahkan berbohong demi bisa membeli botol-botol miras itu teman-teman. Ada satu hal yang perlu kita ketahui, miras bukan cuma merusak tubuh, tapi juga menghancurkan masa depan kita nih teman-teman, menjauhkan kita dari Allah dan mematikan hati kita secara perlahan-lahan. Islam sudah sangat jelas dan tegas dalam hal ini. Miras atau khamar dalam istilah Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal. Akal adalah anugerah dari Allah dan Allah memerintahkan kita untuk menjaganya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah itu berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan undian nasib adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhi itu agar kalian beruntung." Dan dilanjutkan lagi dalam ayat 91, sesungguhnya setan itu ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui khamr, judi, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka tidakkah kalian mau berhenti? Dan Rasulullah pun juga mengingatkan dalam sabda beliau di hadis riwayat Imam Muslim, yaitu setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Dan lebih tegas lagi dia bersabda di hadis riwayat Al-Baihaqi, yaitu khamar adalah induk dari segala keburukan. Kenapa disebut sebagai induk dari keburukan? Karena khamr itu bisa memunculkan perbuatan-perbuatan zina, pembunuhan, pencurian, bahkan bisa murtad. Akal yang mabuk itu tidak bisa membedakan hal haram dan halal. Maka dari itu Islam tidak main-main dalam larangannya. Tapi teman-teman ya, perlu kita ketahui, bukan sekedar minum saja yang bisa dapatkan dosa dari perbuatan miras ini teman-teman, tapi ada 10 golongan yang terlibat. Dalam hadis At-Tirmizi, Rasulullah itu bersabda bahwa Rasulullah melaknat 10 golongan yang berkaitan dengan khamr. Yang pertama ada yang memerasnya, yang kedua yaitu memintanya diperas, yang ketiga yang meminumnya, yang keempat yang membawanya, yang kelima yang meminta dibawakan, yang keenam menuangkan, yang ketujuh menjual, yang kedelapan yang makan hasilnya, yang kesembilan yang membelinya, yang 10 yang dibelikannya. Jadi bukan cuma yang meminumnya saja yang berdosa, tapi semua pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, penjualan, dan penyajian miras semua mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman semua, apakah kita mau mengorbankan masa depan kita hanya untuk sebuah kenikmatan sesaat? Apakah pantas kita korbankan kesehatan, keluarga, dan iman kita hanya ingin dianggap gaul oleh teman-teman kita? Sadarilah teman-teman, mabuk bukanlah solusi. Allah menciptakan kita bukan untuk hidup dalam kabut mabuk, tapi untuk hidup mulia sebagai hambanya yang menjaga kehormatan akal dan hati. Teman-teman semua, kita ini adalah generasi harapan teman-teman. Jangan habiskan masa muda dengan sesuatu yang menghancurkan diri kita sendiri nih teman-teman. Islam itu tidak melarang untuk bersenang-senang, tapi Islam melarang sesuatu yang merusak. Teman-teman ya,
Kalau kamu merasa kosong, itu bukan karena kamu kurang miras, tapi karena kamu kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu merasa hidup kamu berat, solusinya bukan mabuk, tapi berdoa dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Kalau ada temanmu yang mulai terjerumus, jangan jauhi dia, ajak dia untuk mengingat Allah dan doakan dia supaya Allah memberi hidayah kepada dia. Karena bisa jadi dengan kebaikan kecilmu itu, kamu bisa menyelamatkan satu jiwa dari kehancuran. Teman-teman semua ya, jangan tunggu hidup kita hancur baru sadar. Sadarlah sebelum semuanya terlambat. Jauhi miras, dekati Allah, karena disitulah letak ketenangan dan keberkahan hidup. Saya Muhammad Zulfidra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.